Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik untuk Anda. Gamifikasi untuk meningkatkan ketajaman bisnis. Sahabat Tribuners, bisnis bisa dipelajari dari berbagai cara. Dari orang yang sudah berpengalaman, dari mentor-mentor yang sukses, dari guru-guru, dari trainer, konsultan, coach bisnis yang luar biasa. Namun kali ini kita akan membahas bagaimana bisnis ternyata bisa dipelajari melalui gamifikasi. Tentunya bersama pakarnya di studio telah bersama kami Pak Antoni STMM. Beliau adalah CEO dari Derima Scientific Group. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Antoni, apa kabarnya? Pagi Pak Sianyet, terima kasih atas waktunya dan senang bisa berbagi sama teman-teman hari ini pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Antoni, kita akan sharing banyak mengenai gamifikasi untuk praktek di lingkungan bisnis. Dan di studio kita juga kehadiran tamu yang luar biasa bersama kami. Beliau adalah Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah CEO dan founder dari iCommunity dan The Real Founder. Selamat pagi Pak Juanda, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianyet, luar biasa seperti biasa. Ya, dan biasa di luar juga ya Pak ya? Dan biasa di luar Pak, betul sekali. Oke, orang sukses itu luar biasa dan biasa di luar, Pak. Seperti Pak Juanda, Pak Antoni. Pak Antoni, cerita sedikit dong mengenai Derima Scientific Group ini seperti apa dan sudah apa saja yang sudah dikerjakan, dan ini menarik, Pak. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, ini banyak trainer, coach sepertinya akan pensiun, Pak. Oke, terima kasih Pak Sianyet. Jadi ini adalah bisnis yang kita bangun sudah cukup lama. Jadi bisnis kita ini awalnya tuh bergerak di bidang alat laboratorium. Jadi kita itu melakukan one stop service lah. Dari kita menjual alat-alat laboratorium, terus kita juga melakukan kalibrasi, kita melakukan perbaikan, dan kita melakukan training juga. Nah, tetapi scope kita itu hanya terbatas untuk alat laboratorium. Nah, di tahun 2016 kemarin, kita mulai masuk ke alat riset pertanian, di mana kita juga berurusan dengan scientific instrument juga di situ. Dari situ, di alat riset pertanian, yang kita lakukan itu apa sih? Jadi kita itu melakukan monitoring untuk kondisi kebun. Kita monitoring kondisi tanahnya, kondisi tanamannya, sampai kondisi lingkungan. Dan kita punya satu alat yang sangat unik, yaitu adalah alat untuk mengukur tingkat stres tanaman. Itu juga it's very interesting karena ternyata tanaman juga stres loh, nggak cuma manusia. Nah, dari sana kita berkembang lagi, dan salah satu bidang usaha yang kita sedang jajaki saat ini adalah kita masuk ke industri pendidikan, yaitu adalah industri training. Dan di situ kita mulai fokus, kita masuk kepada minat saya, passion saya, yaitu adalah kita bicara tentang gamifikasi. Dan itulah yang membawa saya sampai ke obrolan hari ini, pertemuan hari ini. Begitu kurang lebih Pak Sianyet. Yang pasti Pak Antoni, gamifikasi nggak membuat kita stres kan, Pak? Kan? To be honest, bisa loh. Oh, bisa juga. Okay. Bisa karena kan kita main games ya. Pasiennya pernah main Monopoly nggak Pak? Pernah. Ada Nah, asik kan? kumpulin Nah, itu banyak uang itu. Nah, kalau pas lagi kan main Monopoly itu kan paling enak kalau kita punya aset banyak ya Pak. Iya. Kalau kita nggak punya aset, setiap kali kita ngelempar dadu itu kita stres loh. Iya. Ini kita bayar apa lagi? Menarik. Jadi kurang lebih sama Pak. Menarik Pak. Nah, Pak, sebelum ke Pak Juanda, Pak, satu pertanyaan sebelum ke gamifikasi untuk bisnis ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak cerita bahwa sebelum di bisnis di consulting ini Pak, di bisnis consulting di gamifikasi, ada bisnis di laboratorium
di pertanaman. Dan ternyata tanaman itu bisa stres, Pak. Yang menjadi pertanyaan, Pak, penyebab tanaman itu stres karena lingkungan atau manusianya, Pak? Ini. Oke, jadi Atau pada manusia yang buat tanaman stres, atau tanaman itu stres karena environment. Oke, jadi ini secara sederhana ya Pak, saya Ya, tidak akan masuk ke saintifiknya. Nah, tapi secara sederhana tanaman itu pendekatan kita ada tanaman itu dia kan mengkonsumsi air Pak. ya. Nah, konsumsi air itu sama seperti kalau ibarat ya kita itu apa namanya kita itu minum menggunakan sedotan. Kan kita harus sedot ya Pak. Nah, bayangkan kalau sedotannya satu atau pendek sedotan normal, sama bayangkan kalau sedotan itu panjangnya adalah 2 meter Pak. Effort yang kita keluarkan kan lebih berat Pak kalau misalkan sedotan itu lebih panjang. Nah, tanaman juga sama. Nah, jadi dalam hal ini tanaman itu menarik air dari dalam tanah. Seberapa sulitnya tanaman ini menarik air, nah itulah dalam tanda kutip tingkat stres yang kita akan ukur. Nah, tingkat stres ini disebabkan oleh apa? Banyak hal. Lingkungan, lingkungan itu salah satunya bisa disebabkan oleh manusia. Dalam hal ini adalah misalkan kita melakukan irigasi atau tidak. Nah, kalau kita irigasi otomatis maka tanaman tidak stres. Tapi kalau kita tidak irigasi tanaman itu akan stres. Dan itu Oke. nanti many things lah. Ada pemadatan tanah, terus nanti misalkan apa namanya tanahnya itu dilewatkan diinjak-injak oleh banyak orang, otomatis lagi padat dan itu membuat tanaman lebih stres lagi. So, uh, oh satu hal lagi kita juga itu pernah terlibat di salah satu penelitian yaitu mengukur efek daripada LED terhadap tingkat stres tanaman. Jadi apakah dengan menempatkan lampu-lampu LED pada saat malam hari itu membuat tanaman stres? Dan hasil risetnya itu menunjukkan tanaman itu tidak mengalami stres akibat lampu dari LED itu. So it's very interesting sebetulnya. Menarik sekali, Pak. Oke, hari ini kita membahas yang happy-happy lah, Pak ya, jangan yang stres-stres Yes. ya. Pak, sahabat Tribuners, di studio bersama kami juga Pak Juanda Rovolim. Beliau adalah CEO dari iCommunity. Pak Juanda, silakan cerita tentang iCommunity sedikit. Sudah ada di kota mana dan acaranya seperti apa? Oke, jadi iCommunity sendiri itu adalah sebuah komunitas gitu ya, sebuah komunitas untuk para pengusaha dan para profesional untuk bisa saling berkolaborasi gitu Pak Sianyet ya. Dan saat ini iCommunity sudah ada di 10 kota di Indonesia dan ada di 5 negara. Dan menariknya di iCommunity sendiri Pak Sian, kita bikin yang namanya juga sebenarnya ada gamification-nya juga gitu. Nah, gamification-nya apa sih gitu ya? Gamification-nya tuh misalnya kita main kayak gini. Kalau dia datang ke acara kita, dia dapat poin gitu ya. Nah, kalau dia melakukan sesuatu, dia dapat poin gitu. Nah, kemudian setelah poinnya itu nanti sudah terkumpul dengan nominal tertentu, dia bisa dapat reward gitu. Nah, itu mungkin salah satu gamification juga yang kita terapkan di iCommunity dan sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini gitu Pak Sianyat. Ya, sahabat Tribuners, menarik. iCommunity ada di 10 kota di Indonesia dan itu seluruh members itu sangat aktif dan bahkan ada members yang perusahaan-perusahaan TBK ya Pak Juanda ya. Betul sekali. Nah, sahabat Tribuners yang belum join, silakan nanti bisa mencerita untuk join di iCommunity. Pak Juanda bisa di cara joinnya bagaimana Pak Juanda? Nah, untuk join di iCommunity tinggal daftar aja di website kita iCommunity.id. Nanti di situ ada berbagai macam pilihan. Nanti teman-teman sekalian bisa pilih ya sesuai dengan kriteria membership yang dipilih seperti itu. Oke, menarik. Pak Juanda, sebelum kita lanjut ke segmen yang lebih spesifik mengenai gamifikasi, bisa simulasi. Nah, ini kekhawatiran dari para trainer dan coach ya Pak ya. Kalau gamifikasi ini bisa berhasil dan semua bisa menjadi ya seperti membuat automation, ini bakalan banyak kehilangan pekerjaan untuk trainer Pak. Ya, sebenarnya sih enggak Pak, karena gamification itu kan hanya tools gitu ya. Oh iya. Ya. Itu hanya tools, dia tidak menggantikan. Jadi Oke. ya diharapkan kita kan sebagai trainer juga memberikan pelatihan, ya kan, memberikan ilmu, deliver gitu kan. Itu dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Jangan Oke. kayak stres. Bayangkan kalau kita seorang CEO
kita seorang di manajemen level gitu ya, di trainingnya itu stres, wah tambah pusing dia Pak, gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau misalnya dia di trainingnya dalam hal yang menyenangkan ya, itu kan kayaknya jadi lebih gampang masuk gitu ya Iya, iya. penyampaiannya gitu. Nah itu salah satu fungsi dari gamification tadi gitu ya. Setuju Pak Juanda. Hari ini kita bahas yang happy-happy ya, jangan yang stres-stres. Pak, Pak Antoni, Iya. gamifikasi biasanya normalnya untuk kita bermain games, kemudian bermain seperti yang petualang dan kemudian kolosal dan sebagainya. Kita menikmati permainan itu. Namun kali ini game masuk ke dunia bisnis. How to bridging dan kemudian efeknya seperti apa? Apakah memperkuat proses belajar mengajar sehingga pemahaman terhadap bisnis itu bisa lebih mudah, lebih gampang dipraktekkan? Silakan Pak Antoni. Oke, thank you. Itu pertanyaannya kompleks banget ya. Nah, tetapi pada dasarnya secara sederhana seperti ini. Gamification itu adalah sebuah proses simulasi, Pak. Nah, jadi bagaimana kita mensimulasikan sebuah bisnis. Nah, saya ini gamers juga, Pak. Jadi saya juga bermain banyak game sampai saat ini, Mas. Salah satu ya saya bermain banyak games lah. Dan salah satu games yang dulu saya sukain itu adalah game strategi, Pak. Kita bicara tentang game yang namanya Warcraft, kita bicara tentang game yang namanya misalkan Sim. Nah, SimCity itu adalah simulasi mengatur sebuah kota. Dan itu juga ada game namanya, misalnya kita bicara Sim Hospital. Itu bisnis, itu games mengatur bagaimana kita memanage sebuah rumah sakit. Nah, di games-game tersebut itu sebetulnya ada proses. Prosesnya itu sederhana, begini. Jadi, kalau kita melakukan ini, efeknya apa? Contoh, saya dulu pernah bermain games itu apa namanya roller coaster tycoon Kak namanya. Nah di roller coaster tycoon itu kita tuh belajar kita tuh bermain untuk memanage sebuah tempat kayak seperti Dufan Pak. Nah di situ karena saya masih baru, saya nggak akan lupa pengalaman ini. Yang saya bangun kan wah di tempatnya gede, saya bangun jalan dulu Pak. Nah setelah saya bangun jalan, saya bangun infrastruktur, jalannya udah rapi terbangun. Nah tapi setelah itu saya mau bangun mainannya kan, baru orang bisa datang bermain, kita dapat duit Pak. Nah apa yang terjadi? Duit saya habis tuh bangun jalan Pak. Nah jadi di situ, loh kok duit gua habis nih? Terus nggak bisa bikin mainan. Karena nggak bisa bikin mainan itu tidak ada income yang masuk. Dan dari sana cuma ada expense yang keluar. Dan dari sana otomatis saya bangkrut. Nah, di bisnis simulasi ini juga ini adalah next level karena roller coaster tycoon itu hanya game yang sederhana. Nah, tetapi ada games bisnis simulasi yang dalam tanda kutip profesional yang berdasarkan ERP. Nah, itu dinamakan dengan Munsun Sim, Pak. Nah, di bisnis simulasi ini lebih kompleks. Tampilannya otomatis lebih sederhana karena ini memang bisnis simulasi sebenarnya. Nah, tetapi dari sana kita belajar bagaimana sih ngatur bisnis itu seperti apa. Dari kita mengatur harga jual, kita mengatur harga beli, kita memantau penjualan, and so on, and so on. Dan apa sih kelebihan daripada kita bermain menggunakan simulasi bisnis begini? Sama itu sebetulnya tujuan utamanya untuk kita memahami proses bisnis itu seperti apa. Nah, saya dalam pengalaman hidup saya sering dipanggil sebagai juri itu dan sebagai coach. Itu saya melihat bagaimana banyak calon pebisnis atau calon entrepreneur mereka mempunyai ide bisnis yang sangat bagus. Nah sayangnya banyak dari mereka tuh tidak menguasai bisnis proses. Saya nggak akan lupa satu pengalaman. um, saya menjadi juri di salah satu sekolah ternama di Indonesia di Jakarta dan ini kelas tingkat SMA Pak. Dan si muridnya ini mereka mempresentasikan satu bisnis makanan. um, Bisnisnya sederhana yaitu adalah semacam food truck. Nah, um, yang menggelitik saya adalah dia ini menjual mentargetkan penjualan itu hanya satu atau hanya sedikit sekali, paling satu atau 2 juta satu hari. Nah, tetapi wow faktornya adalah dia menggunakan mobil yang tanda kutip mahal, Pak. Oke. Dan dia dalam waktu singkat saya kan bilang, nih apa tercapai penjualannya. Nah, oh iya nanti kita tinggal beli aja mobil yang lain gitu. Nah jadi belum misalkan nih
kita bicara investasi mobil tuh di angka misalnya 700 juta. Nah, sedangkan omset dia harian itu hanya 500.000 sampai 1 juta. Dalam hati saya, ini BP-nya kapan ya? Nah, kembali saya tidak menyalahkan dia. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa banyak dari calon entrepreneur ini mereka punya ide yang bagus, tetapi ini tidak diimbangi dengan pemahaman tentang bisnis proses itu sendiri. Nah, untuk memahami bisnis proses itu membutuhkan waktu. Dan dari pengalaman saya berbisnis, saya juga manage bisnis ini, kita udah ngalamin jatuh bangun, Pak. Kita sempat mengalami kesempatan di mana kita harus menjual semua aset kita karena terlibat hutang. Waktu itu nggak ada pinjol, tapi ada mismanagement dalam hutang, jadi kita harus likuidasi aset, dan sampai sekarang ya puji Tuhan alhamdulillah kita sudah berhasil menumbuhkan aset tersebut. Nah, proses dari kita menjual aset sampai kita berhasil menambah aset itu saya mempelajari yang namanya bisnis proses. Oh, ternyata kita harus begini ya, kita harus begitu. Nah, diharapkan dengan kita bermain yang namanya simulasi bisnis tersebut itu mengurangin kemungkinan kita untuk bangkrut, Pak. Jadi ya saya ngalamin ya masa itu di mana kita nggak punya uang, bahkan saya pernah di demo karyawan karena tidak bisa bayar gaji pembayaran gaji saya terlambat selama berbulan-bulan. Dan itulah yang melatih dan mendidik saya untuk memahami bisnis proses itu seperti apa. Nah, itu kan zaman dulu, kita bicara berapa belas tahun yang lalu. Nah, apakah para pebisnis atau entrepreneur sekarang harus melalui proses tersebut? Menurut saya tidak harus demikian. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti proses gamifikasi ini. Kita belajar bisnis proses itu harusnya seperti apa. Dari sana kita identifikasi, oh, sebelum saya membangun bisnis, ini yang kita harus kerjakan. Risiko ini yang kita harus manage untuk mengurangi kemungkinan kita untuk menjadi bangkrut. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Sian ya. Semoga Luar biasa Pak Antoni, ini menarik sekali. Artinya bisnis itu menjadi sebuah silabus yang bisa dipelajari ya Pak ya. Pak Antoni berusaha membuat gamifikasi yang mendekati dunia nyata, memulai bisnis, menjalankan bisnis, di end itu seperti apa, salah proses maka hasilnya salah ya Pak. Betul ya Pak Juanda. Ini menarik nih Pak, ini sepertinya ya, kalau dipraktekkan di seluruh Indonesia, pasti Pak, entrepreneur itu akan tumbuh pesat dan akan menjadi backbone ekonomi nasional Pak. Bagaimana pandangan Pak Juanda? Ya, betul sekali Pak Sian. Kan kalau kita melihat ya, tadi sesuai dengan pembahasan dari Pak Antoni gitu ya, yang namanya sebuah bisnis itu banyak sekali, kalau saya bilang perintilannya gitu ya, atau kita bilang modul-modulnya gitu ya. Kita ngomongin sales akan berbeda dengan ngomongin stok, akan berbeda dengan ngomongin manajemen, akan berbeda dengan ngomongin HRD dan segala macam gitu. Nah, ini kalau seorang entrepreneur itu tidak memahami bagian-bagian itu, maka itu akan jadi pusing kepala gitu ya. Dan mungkin kita bisa tanya sama Pak Antoni, kalau gamification ini apakah bisa di modul-modul seperti itu Pak? Di modul-modul atau mungkin dikecilkan. Kalau UMKM kan mungkin nggak ada nih, misalnya gudang ya kan, kalau UMKM kan baru memulai, nah dia harus belajarnya bagaimana. Tapi kan kalau misalnya perusahaan yang sudah berkembang, dia sudah ada multinasional atau apa, dia ada macam-macam gitu ya, faktor-faktornya gitu. Nah, apakah itu masing-masing bisa di gamification kan gitu Pak Antoni? Jawabannya bisa Pak. Nah, jadi lewat Munsun Sim ini kita itu bisa kita menjadi seorang entrepreneur yang kita memanage satu bisnis. Nah, bisnis yang paling sederhana adalah kita jualan, Pak. Jadi kita membeli dari pihak lain, terus kita jual. Nah, itu adalah bisnis yang paling sederhana. Nah, dari sana kita kembangkan, kita jual misalnya secara online. Nah, artinya sederhananya gini, kita buka toko, misalnya kita buka toko kopi. Nah, kita hanya jualan kopi. Kita hanya jualan kopi melayani orang yang datang. Nah, sekarang kita juga naik level, kita bagaimana kita jualan kopi di online. Nah, setelah dari sana kita naik level lagi, bagaimana kopi ini yang sebelumnya kita beli dari orang lain, kita sekarang produksi sendiri. Nah, setelah itu bagaimana kita yang awalnya jualan cuma satu, kita bisa jualan menjadi grosir. Jadi kita sekali jual itu bisa puluhan, belasan, atau bahkan ratusan. Nah, dari sana kita kembangkan lagi sampai bagaimana kita bisa memprocure biji kopinya sendiri. Kita punya yang namanya kebun kopi procurement. Nah, dari sana
kita bisa kembangkan lagi bagaimana kalau sampai kita mau IPO. Nah, jadi nanti modul ini kita akan formulasikan sesuai dari kebutuhan. Dari yang entrepreneur dalam notabene paling sederhana, yang paling kecil, sampai yang kompleks, yaitu adalah yang IPO. Di mana otomatis begitu yang kita sudah level manufaktur, itu permainannya akan berbeda. Tingkat kompleksitasnya juga akan berbeda. Juga jumlah orangnya dipastikan akan berbeda, Pak. Kurang lebih seperti itu. Pak, Oke, oke. jadi kalau Ya, silakan Pak Juanda. ya, jadi kalau misalnya tadi ya kita ambil yang paling sederhana aja gitu. Tadi kan konsepnya jualan gitu ya. Beli dari orang, jual gitu ya. Kan ini kebanyakan yang dilakukan oleh UKM-UKM saat ini nih ya. Nah, kalau itu aja disimulasi bangkrut, berarti sebaiknya dia nggak usah jualan gitu Pak ya. Sebaiknya belajar dulu supaya untung, Pak. Kecuali memang dia mau nekat, dia suka kehilangan uang ya, jadi silakan. Ya, ya, jadi bisa mencegah kebangkrutan di dunia nyata, belajar dulu gitu Pak ya. Nah, itu menarik karena begini, sebagai seorang entrepreneur kita itu harus punya yang namanya prinsip, Pak. Nah, prinsip yang dalam hal ini diterjemahkan dengan yang namanya keras kepala. Keras kepala adalah contoh kita bicara Starbucks. Nah, Starbucks waktu itu dia ngotot mati-matian ingin membawa budaya minum kopi dari Eropa, Italia waktu itu ke Amerika. Nah, waktu itu tuh nggak ada yang seperti itu. Nah, tapi dia keras kepala, dia kekeh ngotot, ini pasti bisa. Nah, dan it works. Nah, tapi kan nggak selalu seperti itu. Ada bisnis-bisnis di mana kita ngotot, kita salah, dan kita bangkrut. Nah, jadi kita di satu sisi kita harus kekeh, kita harus punya pendirian. Nah, di lain pihak pendirian kita pun harus benar. Nah, cara mengujinya bagaimana? Ya silahkan kalau memang mau coba terjun ke lapangan, langsung dalam tanda kutip kita mempertaruhkan kita punya uang atau kita punya modal ke situ dengan potensi rugi, ya silahkan. Tapi kalau dari saya lebih prefer itu kita melatih dulu dengan gamifikasi. Nah, terutama kalau bagi pengusaha pemula ya Pak, karena pengusaha pemula biasanya kan insting pebisnisnya itu masih sangat minim. Jadi dia masih melihat, oh bisa nih, opportunity. Seperti startup. Kenapa banyak startup itu bangkrut? Karena mereka mereka melihat mereka bisa membuat produk, nah tetapi marketnya itu tidak ada, belum siap. Nah, saya pun juga pernah gagal waktu itu, kita mendevelop, yaitu adalah smart farming, Pak. Kita mendevelop bagaimana kita bisa melakukan otomasi untuk perkebunan di pertanian. Unfortunately, barangnya siap, marketnya nggak siap, Pak. Yang terjadi apa? Ya usahanya kolaps. Nggak ada yang beli, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Anthony, kalau kita cerita mengenai bisnis ini kan sometimes tuh sangat apa ya Pak ya, sangat dinamis Pak. Jadi perubahan kebijakan, perubahan undang-undang, kemudian perubahan peraturan dan sosial budaya akan mempengaruhi terhadap persepsi masyarakat terhadap sebuah produk atau jasa Pak. Belum lagi kompetitor yang semakin high pressure, semakin banyak. Kalau sebelumnya kita jualan saja ya Pak ya, jualan saja di katakanlah di mall atau di kawasan-kawasan komersil, itu yang jualan mungkin tidak banyak Pak. Tapi sekarang pilihan dan supplier itu sangat banyak sekali, sehingga sometimes kita bisa melihat yang datang berkunjung itu tokonya lebih banyak Pak. Ini kan ada pressure yang sangat tinggi di mana semua ingin menjadi entrepreneur dan semua juga semakin pintar, sehingga tingkat kompetisi semakin meningkat. Ini bagaimana untuk mengupdate the business game ini sehingga menjadi up to date terhadap situasi yang terkini, Pak Anthony. Wah, luar biasa nih. Memang kalau sudah terbiasa berkecimpung di bisnis ini, pertanyaannya memang luar biasa tajam nih Pak Sianit ini. Ini pertanyaan daging ini. So anyway, dalam teori bisnis itu sebetulnya pendekatan cuma ada dua Pak. Pendekatan harga atau pendekatan kualitas. Nah,
Dan kita bicara itu yang namanya adalah timing. Kenapa saya bicara timing? Em, Mungkin Pak Syanyet dan Pak Juanda masih ingat beberapa tahun lalu di mana saat itu penjualan online belum terlalu marak di Indonesia dan sekarang kan sudah sangat marak ya. Nah, tetapi pada waktu itu belum banyak tuh yang jualan online. Nah, disitulah ada yang namanya timing. Dan di situ begitu orang masuk ke jualan online, tiba-tiba dia itu bisa naik. Dan di situ tidak peduli dia itu yang namanya harganya murah atau kualitasnya bagus, tidak peduli. Nah, tetapi ada satu kelebihan di situ. Nah, di situ ada namanya timing. Nah, dengan berjalannya waktu, orang banyak masuk ke market yang itu. Saya bicara fenomena perpindahan market dari yang offline, yang di real marketplace seperti pasar, perpindahannya ke online. Awalnya itu sedikit. Nah, dengan berjalannya waktu, itu semakin banyak. Nah, semakin banyak otomatis bagaimana kita harus punya yang namanya keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu cuma ada dua, Pak. Yang pertama harga, yang kedua adalah kualitas. Nah, saya akan mengambil kasus dari yang namanya bisnis saya sendiri, yaitu adalah di Delima Scientific itu. Nah, salah satu alat yang kita tawarkan itu adalah alat pengukur suhu dan kelembaban, Pak. Nah, thermohygrometer. Nah, thermohygrometer itu di market udah ada banyak, Pak. Dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Murah ini saya bicara ratusan ribu sampai yang harga puluhan juta itu ada. Nah, di market yang sudah sedemikian mature, bagaimana kita memberikan tambahan? Bagaimana kita memberikan added value? Nah, di situ cara kita tidak memilih untuk masuk ke price war, kita masuk ke kualitas. Yang kita offer ke market adalah kita memberikan added value, yaitu kalau beli sama kita jamin kalau ada masalah, pasti kita akan solve itu sampai kita siap untuk mengganti baru, Pak. Nah, dengan keunggulan begini, maka customer akan kembali masuk ke bisnis kita. Dan, tapi apakah semua customer masuk? Jawabannya tidak. Tetap akan ada customer yang dia mencari harga yang murah, which is fine. Nah, disitulah kita perlu melakukan identifikasi terhadap market kita itu sebetulnya pembelinya ada berapa macam sih? Siapa sih yang beli di sini, siapa sih yang beli di sini, dan kita mau nge-hit market yang mana. Nah, jadi market itu besar dan semakin ke sini akan semakin sulit, kompetitor akan semakin banyak. Nah, bagaimana kita harus melakukan inovasi secara terus-menerus supaya kita tetap selangkah di depan. Apabila kita tidak melakukan inovasi, kita akan digilas oleh kompetitor. Salah satu contoh mungkin yang Pak Sanjat dan Pak Juanda juga bisa pelajarin, mungkin juga tahu, yaitu adalah bagaimana Nokia yang zaman dulu handphone sejuta umat sekarang hilang. Dan terakhir adalah bagaimana BlackBerry itu digilas oleh Android dan oleh iPhone. Dan kompetisi ini akan terus-menerus berjalan. Tinggal kita bisa adaptasi atau tidak, Pak. Begitu. Menarik. Jadi dunia selalu dinamis ya, Pak Antoni ya. Jadi gamifikasi nanti akan didukung oleh dunia dinamis ini, perlu disesuaikan. Pak Juanda, apakah ini game bisnis ini adalah maybe will be the game changer untuk belajar bisnis ke depannya? Gak ada keinginan untuk misalnya iCommunity membuat seperti kompetisi game bisnis supaya siapa yang menjadi the best of menang di game bisnis ini akan dibuat menjadi event nasional, Pak, sehingga membuat pengusaha-pengusaha baru yang melek terhadap proses bisnis semakin banyak. Ya, tentu saja keinginan itu tetap ada, Pak. Ya, jadi kita pengen semuanya kan bisa belajar bisnis dengan cara yang menyenangkan. Ya, kita juga pengen member-member yang ada di kita itu bisa mendapatkan full manfaat gitu ya. Dan kompetisi itu tentu saja akan bisa dilakukan kalau misalnya pesertanya banyak, Pak. Kalau pesertanya cuma sedikit mah kita main kongko aja, Pak, di komunitas kita gitu ya. Nah, kalau nggak salah dari Pak Antoni sendiri dengan Munsun SIM-nya itu ada kompetisi bis levelnya mungkin masih di pelajar gitu ya, di SMA dan kuliah seperti itu. Nah, untuk di level pebisnis mungkin kita juga akan bisa sebarkan ini ya, kalau kita sudah banyak pesertanya, itu kita bisa gunakan sebagai kompetisi gitu.
Dan ngomong-ngomong tentang dinamis tadi ya, seperti yang Pak Antoni bilang, dulu orang dari offline ke online gitu. Sekarang saya melihat kok dari online udah balik lagi ke offline nih. Ya kenapa? Karena mungkin sekarang harga di online udah lebih mahal daripada di offline gitu ya. Dulu online lebih murah daripada offline. Kenapa? Karena mereka pada promosi-promosi, kasih diskon, kasih voucher, kasih potongan harga dan segala macam. Sekarang bensinnya udah habis, malah harganya dinaikin 20%, 30% gitu. Nah, sekarang orang lagi belanjanya ke offline. Karena saya kemarin baru beli jam tangan, Pak. Ya, itu juga ternyata lebih murah di tokonya daripada beli di online gitu. Nah, jadi semua akan dinamis ya, semua akan terus bergerak. Tinggal bagaimana kita bisa beradaptasi dan ya memperingan resiko tadi ya dengan kita kalau bisa belajar dulu di gamification dulu, baru kita terjun ke dunia realnya seperti itu, gitu Pak. Menarik, Pak Juanda. Kalau kita implementasi, Pak Antoni, ke dunia bisnis, gamifikasi itu misalnya sebuah perusahaan lah ingin maju, untuk perusahaan pemula before doing business atau yang sudah berjalan bisnis itu bisa implementasi gamifikasi, Pak? Jawabannya dua-duanya bisa. Dua-duanya ya. Dua-duanya bisa, Pak. Dan kalau misalnya dua-duanya bisa, yang pemula mereka belajar teori dasar bisnis, baru masuk lah seperti siswa yang ingin berbisnis, ingin mengetahui seperti apa. Kalau yang sudah ada existing bisnis, itu fungsi gamifikasi sebagai learning center atau untuk membuat ini perusahaan menjadi perputarannya atau akselerasi kemajuan lebih berkembang pesat, Pak. Oke. Jadi salah satu fungsi pembelajaran itu adalah sebetulnya bisa membuat struktur, Pak. Jadi kalau saya perhatikan itu dari komunikasi sama banyak pebisnis ya, Pak. Itu banyak namanya pebisnis itu kebanyakan dari yang terutama yang mereka memang start dari nol ya, Pak. Itu mereka punya salesmanship yang luar biasa, Pak. Jadi dalam artian mereka itu jualan itu jago banget ya, Pak. Nah, itu adalah skill nomor 1 dari kita start bisnis. Kalau nggak bisa jualan, udah jangan start bisnis deh. Karena kamu akan gagal gitu loh. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, skill jualan aja itu tidak cukup. Dan seringkali itu, banyak pebisnis itu dia jago jualan, nah tapi untuk dia naik next level, itu dia akan mentok. Nah, karena begitu dia mau next level, itu dia harus mempunyai yang namanya tim. Dan untuk membentuk tim, dia harus punya namanya business process. Nah, seseorang yang jago jualan, kecenderungannya, dia itu kurang di business process. Dan seseorang yang jago di business process, kecenderungannya dia itu tidak terlalu jago untuk jualan. Disitulah dibutuhkan kolaborasi. Nah, bagaimana untuk bisa membuat awareness ini? Karena kembali, namanya entrepreneur itu biasanya agak keras kepala ya, Pak. Nah, dia tuh merasa, enggak kok, gue jago jualan, gue pasti bisa lakukan ini, lakukan itu. Nah, begitu dia main games ini, dia akan sadar, oh iya, ini gue jualannya jago. Penjualan gue naik terus nih, tapi kenapa laporan keuangannya minus ya? Nah, kenapa profitnya nggak nambah-nambah gitu loh? Kenapa malah profitnya menurun? Dan dari situlah dia akan memahami, oh ternyata saya harus lakukan ini. Nah, awareness itulah yang mahal. Dan awareness itulah yang sulit dibangun sampai dia itu terjun gitu loh. Dan nggak perlu kan sampai mengalami kerugian 3 bulan atau bahkan 6 bulan berturut-turut sampai dia sadar, oh iya harusnya saya merekrut orang seperti ini. Dan kerugian itulah yang kita cover dengan memainkan games ini, Pak. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin saya mau nyambung pertanyaannya nih, sesuai dengan tadi gitu ya. Berarti kalau misalnya seperti itu sebagai seorang entrepreneur gitu kan, tadi kan awareness ya, awareness atau kalau sesuai dengan tema kita, insting mungkin ya, insting dia gitu ya. Nah jadi buat seorang pebisnis gitu ya, insting versus data nih, ya kan tadi kan bisa lihat, oh penjualannya bagus, ternyata berantakan gitu, ya. Nah mana nih yang perlu didahulukan atau yang ya apakah lebih penting ataukah sama penting atau seperti apa nih porsinya antara si insting pebisnis tadi dengan data yang ada di lapangan? Karena kan mungkin insting mendahului data tuh, ya kan? Nah kayak gitu, gimana tuh? Jawabannya adalah tidak ada yang benar
Dalam artian terkadang insting dulu baru data, terkadang data itu baru insting. Nah, tetapi satu hal yang harus diingat adalah kita tidak mungkin mempunyai data yang lengkap. Nah, secara teori, apabila kita mempunyai data yang sangat lengkap, maka keputusan yang kita ambil akan tepat, sangat tepat. Disitulah insting tidak lagi diperlukan. Nah, permasalahan adalah kita tidak mungkin memiliki data yang sedemikian lengkapnya. Disitulah insting bermain. Contoh, saya bermain di, misalkan kita berjualan minuman ya, kita main di F&B. Saat ini kita lihat itu sudah banyak nih yang jualan kopi, kita bicara lah. Dan kita punya data penjualan kopi di sana, penjualan kopi di sini. Oh, ini omsetnya sekian, harga jualnya sekian. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah apakah kita mungkin mendapatkan data semua secara lengkap? Profitnya, jumlah karyawannya, apanya, dan segala macam. Nggak mungkin kan? Disitulah perlunya insting kita. Saya bicara insting seperti apa? Setelah kita melakukan pengamatan, setelah kita menganalisa data, kita bisa melihat, ini kayaknya ada market nih. Ada market untuk jualan kopi keliling dengan harga 8.000, di bawah 10.000 rupiah. Dan disitulah lahir fenomena yang sekarang. Nah, jadi kalau ditanya insting mana ya? Insting atau data dulu? It depend. Cuma yang harus diingat adalah, pertama, data kita tidak mungkin dapat data secara lengkap, dan insting pun juga bisa salah. Dengan bertambahnya pengalaman kita, data kita meningkat, insting kita meningkat, inilah yang akan membuat kita punya keputusan nanti akan menjadi lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat. Dan itu kenapa mungkin Pak Syaniat dan Pak Juanda itu pernah mendengar satu jokes di mana ada satu mesin, satu pabrik yang punya satu mesin rusak. Ini udah panggil orangnya segala macam, nggak bisa beres. Nah, terus dia panggil satu orang mantan mekaniknya, dan dia hanya datang sebentar, terus dia hanya mendengarkan sebentar, terus dia hanya kasih tanda kapur, dicoret di satu titik. Dan dia kasih tagihan 100 juta. Orangnya kan kaget, lu cuma ngasih tanda kapur, lu bayar 100 juta? Iya betul. Untuk ngasih tanda kapurnya mah murah. Harganya 10.000 tanda kapurnya. Nah, tapi untuk memutuskan di mana tempat yang tepat ngasih tanda kapur, itulah yang mahal. Karena disitulah insting dan kita punya expertise itu dilatih. Semoga menjawab, Pak Juanda. Thank you. Menarik. Pak, saya sebelum Pak Juanda nanti boleh ditambahkan. Pak Antoni, misalnya lah, gamifikasi itu, misalnya ada sebuah perusahaan saya misalnya lah ya, perusahaan A. Karena sales team saya sangat banyak sekali, Pak. Ya, sangat banyak sekali. Apakah bisa dibuat sebuah game untuk seleksi, atau mungkin bukan seleksi lah, seleksi di awal human resource sudah selection, dan kemudian tahap untuk learning prosesnya, Pak. Misalnya training before mereka go to field untuk melakukan proses selling and negotiate. Itu kira-kira ada sebulan atau 2 minggu mereka bisa belajar, dan itu di automation ke gamifikasi. Apakah memungkinkan, Pak? Oke. Kembali untuk proses sales ini kan sangat banyak ya, Pak. Kita bicara sales itu juga profesi yang sangat lebar. Kita bicara sales yang by phone, kita bicara sales yang visit, and so on and so on. Nah, di dalam gamifikasi di Munsun Sim, itu yang dilatih adalah konsep tentang sales. Jadi sales itu ngapain sih? Tujuannya apa? Dan apa yang bisa kamu achieve, apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kamu punya sales. Nah, pemahaman itulah yang akan dilatih. Nah, jadi output yang bisa diekspektasi daripada bermain Munsun Sim ini untuk kita bicara posisi sales adalah dia akan paham, oh ternyata kalau saya melakukan ini, dampaknya adalah ini. Saya melakukan ini, sales saya menurun. Saya melakukan ini, sales saya akan naik. Nah, pemahaman tentang big picture daripada konsep proses sales, inilah yang sulit didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang biasa. Dan
Setelah itu didapatkan, baru kita perlengkapin lagi nanti dengan skill lain yang sangat spesifik untuk bidang dari bisnisnya Pak Siandiat. Misalkan, bisnis Pak Siandiat ini membutuhkan tim sales Bapak untuk melakukan meeting dan negosiasi. Disitulah Bapak nanti melengkapi skillnya dengan membuat training negosiasi, Pak. Nah, jadi kembali bisnis gamification ini, training bisnis simulasi ini bukan satu magic pill untuk menyelesaikan semua masalah. No, sama sekali tidak. Dan ini dibutuhkan juga kolaborasi dengan trainers yang lain. Tadi saya masih um, uh, tadi saya ingat Pak Siannya tadi bicara, oh nanti profesi trainer akan hilang. No, sama sekali tidak. Ini adalah satu tools tambahan dan ini akan melengkapi dari profesi-profesi sales trainer yang lain. Jadi jangan khawatir trainers akan hilang atau apa, no, sama sekali tidak. Justru ini akan membuat lebih lengkap. Dan bahkan bagi trainers yang ingin meningkatkan omsetnya, dia juga belajar gamifikasi, dia bisa melakukan yang namanya upsell. Dulu dia cuma jual negosiasi, nah sekarang dia menambahkan portofolio dia dengan menawarkan satu training pemahaman bisnis dengan menggunakan gamifikasi. Seperti itu, Pak. Menarik, Pak Anthony. Jadi membangun foundation ya Pak ya, soft skill dan mindsetnya ya Pak ya, semua Betul. before mereka masuk ke the real life-nya untuk ditempa hard skill-nya supaya lebih kuat lagi. Menarik. Tapi ini sangat dibutuhkan Pak, sangat dibutuhkan karena basically ya ini juga perusahaan membutuhkan banyak waktu sehingga sebelum sampai ke proses yang lebih detail itu perlu fondasinya, dan ini bisa di apa ya Pak ya, dibuat semacam standarisasi gamifikasi untuk perusahaannya. Bisa Pak, sangat bisa. Ini menarik ini Pak Juanda, bisa cetak banyak Salesforce yang super strong ini nantinya Pak. Bisa Pak, bukan hanya Salesforce gitu ya, bahkan HRD ya, bagaimana dia merekrut, ataupun bagaimana misalnya nanti tim procurement, bagaimana dia mengakuisisi produk, cari harga murah, cari harga yang mahal, ataupun sewa tempatnya seperti apa, itu bisa dilatih semua harusnya dengan menggunakan simulasi ini gitu ya. Dan menarik lagi Pak Juanda, apakah memungkinkan nanti HRD departemen atau human resource ekosistem atau bagian-bagian dari yang berfungsi sebagai manajemen sumber daya manusia atau human capital Pak, dengan software-software ini bisa seleksi di awal siapa yang lulus gamification ini, dia skornya tinggi, oh ini akan menjadi priority di akan menjadi human resource yang akan direkrut ini Pak, sehingga bisa juga Pak, sehingga mempersingkat waktu interview awal yang maybe sometimes itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga mass recruitment itu dapat dilakukan secara cepat. Bisa juga Pak, bahkan waktu itu saya berpikir bagaimana mungkin yang di manajemen level gitu ya, bahkan atau mungkin kalau kita berbicara sebagai kepala toko gitu, kepala toko itu kan kalau secara profesional dia adalah karyawan gitu Pak. Nah bagaimana kita membuat si kepala toko ini memiliki intrapreneurship, di mana dia memiliki jiwa entrepreneurship-nya dia sendiri, sehingga dia nggak menjalankan sesuatu itu cuma kayak ya udahlah SOP-nya begini, saya hanya menjalankan SOP gitu. Tetapi dia juga berpikir bahwa dia juga sebagai owner gitu dari perusahaan itu, dan itu kita bisa seleksi gitu. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan entrepreneurship ataupun intrapreneurship yang kita jadikan kepala toko gitu. Menarik. Setuju Pak Juanda, ini bakalan seru ini Pak. Jadi maybe gamifikasi akan menjadi game changer bisnis ke depannya ya. Saya melihat ada proses seperti itu, di mana standardization melalui gamifikasi akan semakin digunakan karena menjadi standar yang efisien dan efektif kan, tidak perlu habis banyak waktu, dan kemudian bisa seleksi di awal. Dan ini gambaran saya itu akan menjadi sebuah game changer yang akan mempermudah banyak hal di bidang simulasi bisnis Pak Juanda. Oke, sekarang betul, Pak. apa yang kedepannya? Ini pertanyaan dari saya yang penutup lah ya untuk Pak
Juanda, nanti Pak Juanda dan Pak Juanda bisa tambahkan untuk Pak Antoni. Kira-kira Pak, 5 tahun ke depan, apa yang terjadi di dunia bisnis Pak? Dengan sekarang kan gamifikasi salah satu digitalization, dan kita tahu bahwa setahun terakhir ini kita cerita, saya melihat di World Economic Forum, World Knowledge Forum, dan Indonesia, dan kemudian Asia Tenggara, Singapura, dan sebagainya. Dan banyak bahas tentang AI, Pak. Ini bagaimana kaitannya dengan gamification for bisnis? Apakah ini memang part of AI-nya bisnis? Dan ini semakin banyak terdengar, Pak. Dan yang luar biasa lagi adalah banyak personal assistant ya, di mana teman-teman yang biasanya tidak mengetahui proses bisnis dan katakanlah yang sederhana untuk membuat surat penawaran atau agreement dan sebagainya, dengan dibantu AI itu semua menjadi dipercepat, Pak. Ini bagaimana kaitannya dengan dunia bisnis ke depannya? Mungkin ya 5 tahun lagi seperti apa? Pak Antoni, Pak. Nanti ditambahin Pak Juanda. Silakan Pak Antoni. Ngomong ini bisa panjang, Pak. Oke, jadi pada intinya begini. Ada istilah itu namanya homo ludens. Homo ludens itu istilahnya adalah manusia yang bermain. Nah, mungkin dulu pernah ingat ada iklan salah satu telepon seluler yang mengatakan yang iklan itu hanya dia bermain games. Dia memasukkan games ke dalam handphonenya dia, dan itu di blow up. Dan kenapa sih kita perlu bermain? Mungkin juga Pak Syaniat itu atau Pak Juanda tahu yang namanya aplikasi yang bernama Duolingo, Pak. Benar, untuk belajar bahasa ya. Ya. Aplikasi bahasa. Nah, apa yang menyebabkan aplikasi itu unggul, Duolingo itu lebih unggul dibandingkan yang lain? Karena mereka melakukan incorporate gamifikasi ke dalam aplikasi tersebut. Jadi hal-hal yang awalnya menjadi rutinitas dan membosankan sama dia dibuat menjadi exciting. Dan kenapa games ini membuat fun? Kenapa manusia itu ketagihan bermain games? Itu dikarenakan pada saat kita mendapatkan sesuatu dari game tersebut, itu ada dopamin, Pak, yang masuk. Dan unsur ini juga yang unfortunately dimanfaatkan dari sisi negatif, yaitu kita bicara tentang perjudian, Pak. Di mana pasti kita berjudi itu juga ada dopamin yang keluar di otak kita pada saat kita mendapatkan sesuatu, dan kita akan nagih hal ini secara terus-menerus. Jadi secara biologis memang manusia itu sudah diatur dengan demikian. Dan untuk kedepannya, menurut saya, gamifikasi akan menjadi lebih masif penggunaannya. Kenapa? Dikarenakan kita bicara industri gaming itu sendiri itu masih relatif baru. Kenapa saya bicara baru? Kita melihat di tahun 80 di mana pada waktu itu salah satu konsol game yang pertama yaitu adalah Atari muncul, dan sekarang ini sudah hampir 40 tahun dan kita saat ini familiar dengan konsol game yaitu adalah PlayStation, Nintendo, Xbox itu sudah hilang. Dan game yang dulunya untuk bermain sekarang sudah mulai masuk di incorporate ke dalam semua bidang. Bahkan Duolingo itu untuk belajar itu juga sudah masuk. Dan kalau diperhatikan saat ini generasi yang sekarang itu mulai muncul yang namanya e-sport. E-sport ini dari games dia menjadi sebuah sport yang dikompetisikan. So, kenapa saya pribadi memilih masuk ke bidang gamifikasi? Dikarenakan ke depan ini akan menjadi masif, dan bayangkan generasi-generasi sekarang yang terbiasa bermain games itu nanti akan menjadi pemimpin bisnis. Nah, pendekatan apa yang akan masuk ke depan? Pastinya mereka menyukai pendekatan yang menggunakan gamifikasi. Luar biasa. Itu pendapat saya. Mantap sekali Pak Antoni. Pak Juanda. Ya, mungkin saya tambahin sedikit aja sebagai penutup dari Pak Antoni gitu ya. Jadi buat para pebisnis ataupun entrepreneur ya harus mulai melirik proses gamification ataupun simulation ini gitu Pak ya. Karena nggak mungkin kita sekarang mengorbankan bisnis kita di tengah ketidakpastian yang akan datang, seperti tadi Pak Syaniat bilang bahwa ke depan tuh kita nggak tahu akan seperti apa, dan kita nggak mau mengambil resiko menempatkan orang-orang yang tidak tepat di bisnis-bisnis kita gitu ya. Bahkan mungkin masa kita harus menunggu bahwa dia harus melakukan kesalahan atau dia harus membuat perusahaan kita bangkrut baru kita
oh ternyata dia orang yang tidak tepat gitu. Padahal itu kita bisa sederhanakan atau itu kita bisa cegah dengan melihat potensi dia ketika melakukan simulasi. Bahkan kalau kita lihat sekarang di beberapa negara kita ngomongin buat SIM aja gitu ya. Buat SIM dulu harus pakai mobil atau pakai motor beneran ya. Orang-orang yang baru buat SIM akhirnya misalnya menyebabkan mobilnya rusak, menyebabkan motornya rusak. Sekarang sudah cukup pakai simulasi, sudah bisa buat SIM. Belajar pesawat terbang, nggak mungkin orang yang baru belajar disuruh bawa Boeing 737 gitu ya. Tapi ada simulasinya dulu, setelah dia lulus simulasi, baru dia boleh terbang. Nah, begitu juga dengan bisnis ya. Sebelum orang itu dipercayakan memimpin bisnis kita, memimpin toko kita, coba dites dulu simulasinya. Dia lulus apa enggak? Kalau dia lulus, baru boleh memimpin. Kalau dia nggak lulus, jangan kasih pimpin, Pak. Karena berantakan nanti. Kayak gitu. Setuju. Jadi saatnya masukkan gamifikasi ke dalam bisnis untuk bisnis yang baik ke depannya. Nah, ini perlu support dari Pak Antoni. Pak Antoni, silakan informasi bagaimana cara menghubungi Pak Antoni dan perusahaan Pak Antoni supaya bisa berdiskusi lebih deep lagi mengenai gamifikasi for business ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Syaniat. Bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi bisa email ke saya, yaitu anthony@labudiaprima.co.id, atau kunjungin website saya di labudiaprima.co.id. Nah, di situ ada email-email, nanti bisa dikontak dan kita bisa menjalin komunikasi dari situ. Passion saya memang di dunia pendidikan, di dunia training, terutama di bisnis. Jadi saya dengan senang hati berbagi ilmu, berbagi komunikasi untuk memajukan dunia bisnis dan entrepreneurship di Indonesia. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Antoni sudah meluangkan waktu selama 1 jam bersama Tribun Medan dan Network. Ya, semoga ini bisa menginspirasi. Saya yakin, saya percaya akan memberikan informasi dan cara pandang yang berbeda lagi tentang belajar bisnis ya. Sekali lagi terima kasih Pak Antoni, Pak Juanda, terima kasih sudah bersama studio Tribun Medan. Sahabat Terima kasih Pak Syaniat. Ya, terima kasih. Sahabat Tribuners, terima kasih. Sampai jumpa Inspiration and Solution di setiap hari Jumat yang selalu menarik dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.